Wahai Musa, idrib bi'asokal bahar. Pukul itu laut dengan tongkat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Pukul itu laut dengan tongkat. Aneh perintah Allah ini kepada dai ini, emang aneh. Nggak masuk akal. Dan memang perintah Allah nggak perlu dimasukkan di akal, nggak. Perintah Allah di hati. Yang masuk akal, wahai Musa, jangan takut, balik kanan, lempar kau punya tongkat. Iya kan? Lempar dengan kuat, pecah kepala Fir'aun, menang. Menyerah semua anak buahnya. Tapi perintah Allah, pukul laut. Ngapain pukul laut? Perintah Allah jangan dikaji dengan otak, Pak. Jangan dikaji dengan otak. Lihat ini perintah Allah. Taat saja kepada maunya Allah. Jangan dengan otak kita. Ikut arahan. Arahan daripada orang tua kita apa? Arahan daripada Rasulullah apa? Dalam kerja di sana jangan main otak, Pak. Itu kan dulu, sekarang enggak sama, Pak. Yang penting ikut arahan atau tidak. Kadang-kadang fadilahnya ada, tapi di lapangan bagaimana arahan? Bagaimana arahan? Dingin, mencekam, dikepung oleh tentara koalisi itu. Ahzab. Sahabat Nabi nggak punya baju, banyak. Selimut nggak punya, baju aja nggak punya, apalagi selimut. Maka mereka bikin bunker-bunker, gali tanah, sembunyi dalam tanah tadi. Ketakut, dikepung oleh musuh. Sekian ribu tentara. Datang lagi Yahudi berkhianat lagi dari dalam, Bani Quraiza. Nabi observasi, perhatikan tentara, pada ngumpet semua dalam tanah tadi. Sebagiannya punya selimut memang di luar berjaga-jaga. Nabi kata, Hudzaifah tahu nih panggilan Rasul berarti ada tugas. Sedangkan gak punya baju, dingin, mencekam. Maka dengan suara lembut, labbaik ya Rasulullah. Bangun Hudzaifah. Bangun. Lihat kemah musuh, lihat kemah musuh. Gelap. Lihat kemah musuh. Pergi wahai Hudzaifah. Siap. Nabi doa, hilang perasaan takut, hilang perasaan dingin. Tanpa jaket, enggak kedinginan. Tanpa senjata yang berarti hilang takut, hanya bawa panah saja. Dan tahu dia celah-celah yang pendek, masuk. Lihat ada api unggun dinyalakan. Oh, pentolan-pentolan Quraisy dengan orang-orang pemimpin Ahzab kumpul, nyalakan api. Angin sepoi-sepoi itu. Gelap. Kata Hudzaifah, dan Nabi katakan, wahai Hudzaifah, lihat pasukan musuh dan jangan melakukan apa-apa. Tugas kamu hanya mengintai, melihat saja. Karena aku carikan, jangan berbuat apa-apa. Lihat musuh, wah ini pimpinan Ahzab nih. Panglima perangnya Abu Sufyan. Gara-gara dia inilah kita sekarang sakit, terkepung, kita ketakutan, istri kita juga. Kalau saya bunuh ini orang, maka pahalanya besar. Dan membunuh satu orang kafir, saya masuk surga. Apalagi panglimanya yang dibunuh. Lebih hebat lagi surganya. Langsung keluar anak panah, dibidik. Tapi ingat pesan Nabi, Hudzaifah, jangan berbuat apa-apa. Jangan berbuat. Kalau logikanya, kalau saya bunuh ini orang, sudah selesai, mereka lari semua, menang. Tapi arah Nabi, jangan berbuat apa-apa. Logikanya balik kanan, lempar. Dan lemparan Nabi Musa itu kuat, Pak. Iya. Sekali lempar begitu saja, pecah kepala Fir'aun. Dan Fir'aun takut dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi arahan dari langit bukan dilempar ke belakang, ke depan, pukul laut. Jangan dikaji dengan otak, kaji dengan hati. Ini sesuai dengan arahan atau tidak? Kalau sesuai saya kerjakan, kalau nggak sesuai tidak saya kerjakan. Masyarakat katakan baca fadilah amal, jangan baca mentakhrab hadis. Banyak kemarin itu saya juga di Makassar. Ada kawan belajar bahasa Arab, memang dia dari Universitas Islam tadinya. Ketika dia kasih bayi hidayah, dikumpulin lagi. Baca ya mentakhrab hadis, lebih sesuai hadisnya daripada fadilah amal. Jangan ikut arahan sana. Ini, saya diberitahu kayak gitu. Saya datang dia, pas makan sama-sama malam, baru saya jelaskan. Ustaz, jangan dengan otak, Ustaz. Arahan. Kenapa arahan masih begitu? Bukan masalah liter hadisnya, bukan. Keabsahan pengarangnya ini, Ustaz. Baru sadar. Mudah-mudahan beliau cepat taubat. Amin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Udah ikut arahan. Masukkan kembali ke kantong panah ini. Tapi semangat lagi, keluarkan lagi, bidik lagi. Ini gara-gara ini orang
kita jadi susah. Tapi ingat lagi arahan. Hudzaifah, jangan berbuat apa-apa. Masukkan lagi, jos lagi. Tinggal ngelepas saja lagi. Mati tahu Abu Sufyan. Ingat arahan. Ikut arahan. Akhirnya dia masukkan lagi. Rupanya Abu Sufyan merasa, ini beliau kepala-kepala preman merasa, ini kayaknya ada orang asing di sekitar kita nih. Kata Abu Sufyan, cepat-cepat pegang temannya, tanya dari kabilah mana dia. Maka kata manusia berkat dia ikut arahan, Pak. Ajib. Allah berikan hikmah yang luar biasa kepada Hudzaifah. Jadi kalau SA ini ikut satu arah saja, Pak. Satu arah, itu SA, satu arahan. Jangan macam-macam arahan, jangan. Satu arah. Ingat, satu arahan. SA, satu arah, maaf. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya timbul hikmah. Ketika dalam suasana genting, pegang temannya masing-masing. Dari kabilah mana dia? Langsung Allah berikan hikmah. Sebelum ditanya, dia yang nanya, pegang. Min aina anda? Dari kabilah mana kamu? Ketika dia bertanya, langsung gak ditanya lagi, selamat. Selanjutnya kata Nabi Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kamu taat kepada arahan Rasulullah, nanti ada hidayah. Ada? Dalam ketaatan pasti ada hidayah. Dalam pemikiran belum tentu ada hidayah, Pak. Hidayah itu turun kalau kita ikut arahan. Maka berkat dia ikut arahan gak jadi bunuh. Dia kembali. Karena tugasannya cuma melihat musuh saja. Ternyata angin semakin kencang, sehingga tenda mereka terbang. Begitu pula panci-pancinya terbang semua. Abu Sufyan katakan, Ar-Rahil, cepat kita pergi semua. Bubar tentara Azab, tentara tadi dengan hantaman angin. Hudzaifah pulang. Ternyata ada 20 tentara berkuda, pakaian putih, sorban putih semua. Gagah-gagah seperti saya. Dakarna Hudzaifah, sampaikan salam kepada temanmu, yaitu Rasulullah SAW. Allah wa kafallahu min al-qital. Allah yang mencukupkan perang. Allah yang langsung berperang. Kemudian apa hari berikutnya berkat Hudzaifah taat, dikasih hikmah, dan berikutnya ternyata Abu Sufyan dapat hidayah, keluarganya dapat hidayah, dan mereka yang membuka Eropa akhirnya. Abu Sufyan dan keluarganya. Kalau waktu itu dibunuh, masuk neraka. Tapi karena dia taat, akhirnya Abu Sufyan satu keluarga masuk Islam semuanya. Siap ikut arahan insyaallah. Wahai Musa, arahan bukan dengan otak, balik kanan enggak, pukul laut. Pukul, ternyata di luar dugaan terbelah 12 jalan. Berangkat. Jalan semua, sudah sampai di tengah laut. Firaun lihat, kalau mau hamba-hamba saya bisa nembus laut. Kenapa saya raja Kipti, bangsa Arya lebih hebat? Kenapa enggak bisa? Bisa juga. Maka dia pukul gulanya langsung masuk juga laut. Nabi Musa sampai di pantai, Firaun masih di tengah lautan. Belum ada arahan. Nabi Musa langsung ambil tongkat, langsung pukul itu laut. Pikirnya Nabi Musa, tadi itu laut saya pukul menjadi 12 jalan dan membeku dengan tongkat saya. Sekarang kalau saya pukul lagi akan mencair. Karena Nabi Musa juga takut kalau Firaun mengejar. Pukul, ternyata enggak bergerak. Kayak itu juga lautnya belum mencair. Allah ingin beritahu, wahai Musa, mencair membeku itu bukan tongkat kamu, aku yang cairkan, aku yang bekukan. Tongkat kamu tuh enggak hebat, wahai Musa, arahanku yang hebat. Tunggu petunjuk aku, perintahku. Yang mencairkan lautan aku, nanti yang membekukan siapa? Juga aku, Allah, bukan tongkat. Tongkat hanya asbab, tapi kekuatan asbab juga kalau diisi dengan arahan. Maka Allah kata, utrukil bahra rahwan. Wahai Musa, biarkan itu laut, bukan urusan kamu. Utrukil bahra rahwan, biarkan saja. Itu bukan urusan kamu. Innahum jundun muraqun, kami yang tenggelamkan mereka nanti. Yang tenggelamkan siapa? Allah. Maka kami bisa biarkan berangkat. Akhirnya yang mencairkan kembali lautan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya Allah. Jadi Allah tarbiyah Nabi Musa alaihissalam ini di Medan. Sama ini umat ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ini bergerak tapi dakwah. Bersedia insyaallah. Siapa sih umat yang Allah katakan pertama kali kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Itu khitabnya kepada sahabat waktu itu yang kebanyakan mereka itu mantan-mantan preman, Pak. Peminum pemabuk dan sebagainya, orang Mekah.
Memang masih banyak yang baik-baik juga ada. Tapi kebanyakannya kehidupan mereka kacau. Begitu yang termasuk kuntum khairu ummatin, ini ayat turun di Madinah. Orang-orang Ansor. Siapa orang Ansor tadinya? Awas dan Khazraj tiap hari tawuran. Kelahi terus. Tidak ada hari tanpa perkelahian. Bunuh-membunuh itu sudah biasa. Main riba dan sebagainya. Tapi masyarakat yang bobrok kayak begini ketika terjun di medan dakwah, Allah puji kuntum khairu ummatin. Di mana awal pembinaannya, Pak? Perintah Allah kepada ini umat sama dengan perintah para nabi. Kalau ini jangankan dari masalah ibadah, makan aja ikut cara nabi, ikut cara para anbiya, dibina oleh Allah. Bagaimana dibina? Berangkat. Maka Nabi SAW sabdakan ajib kepada Nabi Isa alaihissalam. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. An Abi Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul azza wa jalla, ya Isa, inni ba'itsun min ba'dika ummatan in asabahum yuhibbul hamal wa syakaru wa in asabahum yakrahun sabar wa ihtasab wala hilma wala ilma. Wa Isa, sesudah kamu nanti aku akan utus umat. Jadi yang diutus itu bukan cuma nabinya, siapa? Umatnya diutus untuk buat kerja dakwah. Maka tarbiyahnya ini umat juga tarbiyah seperti dari Allah langsung. Dan Allah mentarbiyah dai sebagai mentarbiyah bayi tadi. Hari pertama dainya ma kunta talabun wala takhutubim, enggak pernah nulis, enggak pernah baca. Ini umat juga Allah pilih untuk buat kerja dakwah. Mereka ini kalau dapat kenikmatan dalam dakwah, mereka memuji Allah, bersyukur. Dapat tantangan, sabar dan ihtisab. Sabar dan ihtisab. Ini kunci, Pak. Dapat dipuji orang, senang, terima, sabar. Kita apa? Bersyukur dan memuji Allah. Jangan puji diri kita, tapi puji siapa? Allah. Kalau dapat tantangan, sabar. Sabar itu maksudnya enggak lari dari perjuangan. Enggak berhenti. Walaupun digebuk, dipukul, dibunuh, enggak apa-apa, enggak akan lari. Tidak kan? Itu orang sabar. Yang namanya orang sabar enggak lari dari perjuangan. Digambar orang. Waktu jauh lah. Ya, saya sabar aja sih. Tapi maaf saya enggak keluar lagi ya. Itu enggak sabar namanya. Yang namanya sabar itu tampar, jatuh. Minta kalian lagi, tampar lagi. Jatuh lagi, berangkat lagi. Itu namanya sabar. Sampai mati dalam perjuangan. Bisa dia? Tapi bukan itu. Wahtasabu, ihtisab. Selain sabar, ihtisab. Awal-awal kita dalam pengorbanan, masih kita katakan, kumpul tim transportasi. Ada 30 orang. Kata masih kita, target lagi. Tambahin, jangan cuma 30 transportasi. Kenapa? Karena nanti akan semakin banyak orang datang ke Ancol ini. Karena janji Bayi Wahab begitu. Setelah merayu 2 tahun mulai saat agar kembali ke surah alamin, nggak mau. Lo kata sudah, kita kerja masing-masing. Kerja masing-masing. Dan nanti Allah akan perlihatkan orang akan menuju kepada kalian semua nanti. Suatu saat nanti orang akan SA semuanya. Jangan takut. Teman-teman nanya, bisa nggak bersatu? Bisa menyatu, tapi menyatu dalam kerja. Bukan menyatu di tempat, bukan menyatu pada pribadi. Jadi yang menyatukan ini umat apa? Bukan tempat, bukan pribadi. Tapi apa? Kerja. Yang menyatukan iman apa? Kerja. Wa takum minkum ummatun yad'una al khair. Hendaklah kalian menjadi satu umat, bukan organisasi, bukan kelompok, umat. Tapi umat yang mengajak kepada la ilaha illallah wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, mengajak berbuat baik, mencegah dari munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi kejayaan dalam dakwah kalau ini umat menyatu dalam kerja, bukan menyatu di tempat, bukan menyatu dalam pribadi, nggak bisa. Mau belajar silakan, mau ke Magelang silakan, mau ke mana saja silakan, mau ke Mesir, mau ke Kontor silakan. Jangan disatukan umat dalam tempat pendidikan. Kita belajar di tempat kiai mukhlisun saja, tidak. Di tempat itu tidak. Biarkan mereka cari kiai masing-masing. Tapi menyatu dalam kerja. Maka kalau umat menyatu dalam kerja, Allah akan nanti akan mendapatkan kejayaan. Sekarang arahan daripada masyarakat kita apa? Dekati alim ulama. Dekati alim ulama. Para habaib juga dekatin. Jangan bayan-bayan yang bertentangan dengan fatwa ulama. Fadail saja. Jangan menjelekkan ulama, ini arah masyayikh kita. Kita dekati. Kemudian arahan masyayikh kita, bawa orang umum sebanyak-banyaknya ke malam markas. Adakan jur-jur profesi. Ini arahan 3 hadrati. Sementara arahan sekarang di Nazim terakhir, jangan bawa orang baru ke markas. Hilangkan jur-jur profesi. Tapi kita ikut arahan. Maka bawa orang baru. Mereka heran. Kok aneh markas SA ini semakin banyak. Banyak orang baru. Kalau gitu kita bawa juga orang baru ke markas kita. Maka bersaing. Mereka bawa orang baru juga banyak. Berarti mereka sudah nggak mengikuti arahan yang dulu lagi. Ikut samara.
Kok ini banyak orang baru? Ini pedagang, petani, nelayan, tukang santet. Tuhan ikut semua. Karena semua digarap. Napi digarap juga, yang sakit tadi rumah sakit mau mati digarap juga. Karena umumnya. Wah, padahal arahan daripada sana, hilangkan jujur profesi. Akan merusak, akan memecah belah umat. Tapi ternyata umat berkumpul di masjid, pedagang petani semua. Wih, kita ini kenapa? Karena kita sibuk dakwah talim istiqbal di sekitar masjid saja. Lupa kita ke penjara, lupa ke sawah, lupa ke kebun, lupa kita ke pantai sana. Akhirnya mereka pun ikut juga mengadakan juru profesi. Mulai sekarang mengadakan juru petani. Maka nanti suatu saat ini umat akan menyatu dalam kerja, Insya Allah. Ikut arahan. Begitu pula hadirin, kita nggak ada keamiran. Sekarang nggak ada amir. Setelah Maulana Amul Hasan, pesan daripada Maulana Ilyas dalam maktubat beliau, suatu saat nanti ini kerja akan dihandle oleh syura, beliau katakan. Dipraktekkan oleh Maulana Amul Hasan. Setelah aku nanti nggak ada amir, nggak ada bayat. Tidak ada bayat. Bukan berarti nggak menyetujui keamiran, menyetujui, tapi orang yang capable untuk jadi amir sekarang ini belum ada. Jangankan di dunia, seluruh di Indonesia saja belum ada satu-satu orang Muslim yang betul-betul bisa diakui jadi amir jamaah Islamiyah di Indonesia. Ada nggak? Kira-kira? Maafnya, Habib Rizik mau menyatakan, kita muliakan beliau, kita hormati beliau. Tapi apa diterima oleh semua? Jangankan di kalangan para Habib sendiri masih berbeda pendapat. Amin Rais, Ustaz Lutfi, kacau lagi. Iya kan? Jangankan sedunia, di Indonesia aja belum ada, Pak. Belum Allah munculkan. Tapi nanti Allah munculkan, pasti Allah munculkan. Imam Mahdi pasti akan datang. Itu yang berhak jadi amir nanti hadirin. Sekarang institusi syura. Nah nanti umat akan menyatu. Begitulah hadirin subhanahu wa ta'ala, usul-usul. Kita akan kembali kepada usul masyayikh kita tadi. Nah hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini umat dibina oleh kapan? Terjun. Allah katakan aneh. Sabar. Jangan tinggalkan ini kerja. Bersedia insyaAllah. Walaupun dipukul di apapun juga, saya nggak akan tinggalkan ini dakwah. Tidak akan tinggalkan ini kerja. Mau diapain saja, nggak terkesan. Kobaran api silakan, dipanggang, tetap nggak akan tinggalkan. Silakan, tinggalkan. Dan aneh Pak. Suatu saat awal-awal dulu saya di sini. Udah hampir tidur saya. Datang telepon satu orang, Karkun. Ustaz Lutfi di mana? Di Ancol. Oh, saya di bandara Ustaz. Di Cengkareng. Bisa nggak ketemu Ustaz sebentar saya? Bisa. Saya tunggu. Saya nggak tidur insyaallah. Datang 3 orang dari Ternate dia. Dari Ternate. Karena dengan surah mau ke Ternate. Saya Pak Muslim. Langsung peluk. Ustaz. Saya cinta Ustaz. Tapi saya nggak rela darahnya Ustaz tercecerkan di Ternate. Tolong jangan ke Ternate sekarang Ustaz. Jangan dilanjut. Ustaz saya cintai, tapi saya nggak rela darahnya Ustaz tercecerkan. Tolong jangan datang ke Ternate Ustaz. Kami akan suasanakan dulu, tenangkan dulu baru Ustaz datang. Saya ketawa. Dulu kau pemberani melawan Kristen, sekarang jadi penakut. Kami tetap akan datang ke Ternate. Dan saya sudah siap mati untuk ini kerja. Masalah terkucurnya darah itu bukan urusan saya. Yang penting dakwah saya pegang. Tunggu kamu 2 hari sini. Dengarkan program. Tapi subuh sudah hilang deh. Sudah kembali ke Ternate lagi. Saya terpikir. Tapi ada ilham juga. Bagus juga. Maka saya katakan bilang dengan teman-teman. Yang menghalang da'i dalam dakwah ini 2. Abu Jahal dengan Abu Thalib. Abu Jahal penghalang dakwah. Abu Thalib juga sebenarnya penghalang dakwah. Cuman Abu Jahal tadi karena kebencian. Benci kepada Nabi SAW. Menghalang. Mau bunuh Nabi. Abu Thalib kasihan, sayang sama Nabi. Keponakannya dikisan. Maka beliau katakan, wahai Muhammad, berhentilah kamu dakwah. Kasihan kamu dibusuhin orang, disiksa orang. Jadi Abu Thalib menyuruh Nabi berhenti dalam dakwah. Kenapa? Karena kasihan. Nah sekarang orang tipe Abu Jahal dengan Abu Thalib masih ada sekarang ini. Ada yang karena kebencian, ada yang karena sayang. Dai jangan terkesan. Mau diancam Abu Jahal nggak terkesan, dikasihani Abu Thalib jangan terkesan juga. Nanti mertuanya bilang, nah kasihan nak, kamu capek-capek berhenti aja. Kalau sudah angin reda baru kamu bergerak. Layar, angin reda baru mau berlayar. Mau sampai kemana? Justru jalannya itu perahu ketika angin kencang. Wah.